Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKI di Jepang tak pernah menyangka hidupnya berubah saat bekerja pada majikan janda yang misterius. Semuanya bermula gara-gara kamar mandi rusak, ketika ia harus masuk dan melihat majikannya hanya pakai handuk. Dalam momen tak terduga, muncul rasa tergoda dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Apakah itu sekadar kebetulan, atau awal dari sesuatu yang lebih dalam? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Arga adalah seorang pemuda sederhana dari Surabaya yang tumbuh di lingkungan yang penuh kehangatan, meski hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ayahnya adalah seorang buruh harian, sementara ibunya berjualan makanan kecil di depan rumah. Dari mereka, Arga belajar tentang arti tanggung jawab dan pengorbanan. Ia bukan anak yang banyak bicara, tetapi selalu berusaha menjadi sosok yang bisa diandalkan. Saat usianya menginjak 23 tahun, ia mulai merasa bahwa sudah waktunya melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi yang terus membayangi. Keputusan untuk merantau ke Jepang sebagai tenaga kerja bukanlah hal yang mudah. Arga harus melewati berbagai proses, mulai dari pelatihan bahasa hingga keterampilan kerja. Hari-harinya diisi dengan belajar dan berlatih tanpa henti. Ia sering merasa lelah, bahkan hampir menyerah, tetapi bayangan wajah orang tuanya selalu membuatnya bertahan. Ia membayangkan suatu hari bisa membangun rumah yang layak untuk mereka, membebaskan ibunya dari berjualan di bawah terik matahari, dan membuat ayahnya tidak lagi bekerja terlalu keras. Harapan itulah yang menjadi bahan bakar semangatnya. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang, ia diterima bekerja di Jepang sebagai tukang kebun. Saat pertama kali menginjakan kaki di Jepang, Arga merasakan campuran antara kagum dan gugup. Segalanya terasa begitu berbeda, udara yang lebih dingin, bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai, serta budaya yang asing baginya. Namun, ia mencoba menyesuaikan diri dengan cepat. Pekerjaannya ditempatkan di sebuah rumah besar yang terletak di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu dikelilingi taman yang luas dengan berbagai jenis tanaman yang tertata rapi. Bagi Arga, taman itu seperti dunia baru yang harus ia rawat dengan sepenuh hati. Ia merasa pekerjaan ini cocok untuknya, tenang, tidak terlalu banyak interaksi, dan memberi ruang baginya untuk berpikir. Hari pertama bekerja menjadi momen yang tak terlupakan. Saat pintu rumah itu terbuka, Arga bertemu dengan majikannya untuk pertama kali. Seorang wanita yang tampak anggun dan berwibawa, namun juga memiliki sisi lembut yang langsung terasa. Ia adalah seorang janda yang tinggal sendiri di rumah besar itu. Wajahnya memancarkan ketenangan, tetapi ada sorot mata yang seolah menyimpan cerita panjang tentang kehidupan yang telah ia lalui. Cara bicaranya halus dan penuh perhatian, membuat Arga merasa sedikit lebih nyaman meski masih canggung. Ia menyambut Arga dengan sikap ramah, bahkan sempat tersenyum hangat yang membuat suasana terasa tidak terlalu kaku. Seiring berjalannya waktu, Arga mulai menjalani rutinitasnya sebagai tukang kebun. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiram tanaman, memangkas ranting yang sudah terlalu panjang, dan memastikan taman selalu terlihat indah. Ia menikmati pekerjaannya, terutama saat melihat hasil dari usahanya sendiri. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai mengubah kesehariannya, kehadiran majikannya. Wanita itu sering keluar ke taman, sekadar berjalan santai atau berbincang ringan dengannya. Percakapan mereka sederhana, namun terasa hangat. Arga mulai menyadari bahwa di balik sikap tenangnya, majikannya adalah seseorang yang kesepian. Dan tanpa ia sadari, kehadiran mereka dalam kehidupan masing-masing mulai memberi warna baru yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang mulai terasa akrab bagi Arga. Ia sudah hafal kapan waktu terbaik untuk menyiram tanaman, kapan harus memangkas bunga, dan bagian mana dari taman yang membutuhkan perhatian lebih. Namun, ada satu hal yang selalu ia nantikan tanpa ingin mengakuinya, momen ketika majikannya muncul di taman.
Wanita itu sering datang pada pagi hari atau menjelang sore, saat cahaya matahari terasa lembut. Ia biasanya hanya berdiri memperhatikan Arga bekerja, atau sesekali duduk di kursi taman sambil menikmati teh hangat. Kehadirannya tidak pernah mengganggu, justru memberi suasana yang berbeda. Bagi Arga, taman itu tidak lagi sekadar tempat bekerja, melainkan juga tempat di mana ia mulai merasakan kehangatan yang tak ia temukan sejak meninggalkan rumah. Percakapan mereka memang sederhana, tetapi perlahan menjadi lebih sering dan lebih panjang. Majikannya kerap bertanya tentang kehidupan Arga di Indonesia, tentang keluarganya, masa kecilnya, hingga makanan kesukaannya. Arga yang awalnya canggung mulai merasa nyaman untuk bercerita. Ia menceritakan tentang ibunya yang pandai memasak, tentang ayahnya yang pendiam namun penuh kasih, dan tentang suasana kampungnya yang selalu ramai saat sore hari. Setiap kali Arga bercerita, wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap detail kecil memiliki arti penting. Dari cara ia menatap dan merespons, Arga bisa merasakan bahwa majikannya benar-benar menikmati cerita tersebut, bukan sekadar basa-basi. Suatu hari, majikannya mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Ia tidak langsung membuka semua, tetapi sedikit demi sedikit. Ia pernah memiliki kehidupan yang berbeda, rumah yang ramai, suara tawa yang memenuhi ruangan, dan seseorang yang selalu menemaninya. Namun, semua itu berubah ketika ia harus kehilangan pasangan hidupnya. Sejak saat itu, rumah besar ini terasa jauh lebih sunyi. Meski segala kebutuhan terpenuhi, ada kekosongan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Arga mendengarkan dengan diam, tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya seolah cukup untuk membuat wanita itu merasa didengar. Untuk pertama kalinya, Arga melihat sisi lain dari majikannya, bukan hanya sebagai sosok yang anggun, tetapi juga sebagai manusia yang pernah merasakan kehilangan mendalam. Sejak percakapan itu, hubungan mereka mulai berubah, meski tidak secara terang-terangan. Ada rasa saling memahami yang tumbuh perlahan. Arga menjadi lebih peka terhadap keadaan majikannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti memastikan taman terlihat lebih indah saat wanita itu ingin berjalan-jalan, atau menyiapkan kursi yang nyaman saat ia ingin duduk lebih lama. Di sisi lain, majikannya juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Ia sering mengingatkan Arga untuk beristirahat, menanyakan apakah ia sudah makan, bahkan sesekali membawakannya minuman hangat. Hal-hal sederhana itu mungkin terlihat biasa, tetapi bagi Arga, semuanya terasa istimewa. Meski demikian, Arga tidak pernah benar-benar melupakan batas antara dirinya dan majikannya. Setiap kali perasaan hangat itu muncul, ia selalu mencoba menahannya. Ia mengingat tujuannya datang ke Jepang, untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Ia juga sadar bahwa dunia mereka berbeda. Namun, perasaan tidak selalu bisa dikendalikan dengan logika. Ada saat-saat di mana ia merasa bingung dengan apa yang ia rasakan. Apakah ini hanya rasa hormat? Atau sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan itu sering muncul di benaknya, terutama saat ia melihat majikannya tersenyum atau ketika mereka terdiam bersama dalam suasana yang terasa begitu tenang. Tanpa disadari, hubungan yang awalnya sederhana itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang perlahan menguji hati dan pikirannya. Suatu sore yang tenang, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga lembut, suasana rumah terasa sedikit berbeda dari biasanya. Arga sedang merapikan alat-alat kebunnya setelah seharian bekerja, ketika ia mendengar suara pintu rumah terbuka dengan cepat. Tak lama kemudian, majikannya memanggilnya dengan nada suara yang sedikit panik, sesuatu yang jarang sekali ia dengar sebelumnya. Arga segera menoleh dan bergegas mendekat. Wajah wanita itu tampak sedikit cemas, namun tetap berusaha tenang. Ia mengatakan bahwa air di kamar mandinya tiba-tiba tidak mengalir, padahal ia sedang bersiap untuk mandi. Tanpa berpikir panjang, Arga langsung mengangguk dan mengikuti majikannya masuk ke dalam rumah. Di dalam hatinya, ia hanya ingin membantu secepat mungkin, meskipun ia tahu ini adalah pertama kalinya ia harus masuk ke area pribadi rumah tersebut. Saat mereka sampai di depan kamar mandi, langkah Arga sedikit melambat. Pintu kamar mandi terbuka sebagian,
dan dari sana terlihat uap tipis yang masih tersisa di udara. Majikannya berdiri di dekat pintu, dibalut handuk putih yang sederhana. Rambutnya sedikit basah, menandakan ia memang sedang bersiap untuk mandi ketika masalah itu terjadi. Arga segera menundukkan pandangan, mencoba menjaga sikapnya. Ia merasa canggung, bukan karena ia tidak pernah melihat orang lain sebelumnya, tetapi karena situasi ini terasa sangat berbeda. Ada batas yang selama ini selalu ia jaga, dan kini ia berada tepat di ambang batas itu. Namun, ia mengingat tujuannya. Ia datang untuk bekerja, untuk membantu. Dengan napas yang sedikit ditahan, ia meminta izin untuk memeriksa keran dan pipa di dalam kamar mandi. Arga mulai memeriksa bagian bawah wastafel, membuka sedikit sambungan pipa, dan mencoba memahami di mana letak masalahnya. Ia berusaha fokus sepenuhnya, meskipun pikirannya sesekali terganggu oleh kesadaran bahwa majikannya berdiri tidak jauh darinya. Suasana di dalam kamar mandi terasa hening, hanya terdengar suara kecil dari air yang menetes pelan. Arga mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir logis. Ini hanyalah pekerjaan, tidak lebih. Ia mengingat pelatihan yang pernah ia dapatkan tentang perbaikan sederhana, mencoba menghubungkan satu kemungkinan dengan kemungkinan lainnya. Namun, semakin ia mencoba fokus, semakin ia menyadari bahwa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memperbaiki keran yang rusak, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga dirinya tetap berada dalam batas yang benar. Di tengah usahanya memperbaiki masalah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lantai kamar mandi yang sedikit licin membuat majikannya kehilangan keseimbangan saat ia melangkah mundur. Semuanya terjadi begitu cepat. Arga yang mendengar suara kecil itu langsung menoleh, dan tanpa berpikir panjang, ia segera meraih tubuh wanita itu agar tidak terjatuh. Tangannya secara refleks memegang bahu dan punggung majikannya, menahan agar tetap berdiri. Dalam satu momen singkat itu, jarak di antara mereka menghilang. Waktu seolah melambat. Arga bisa merasakan napas majikannya yang sedikit terburu, dan untuk pertama kalinya, ia berada sedekat itu dengan wanita yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Mereka terdiam beberapa saat dalam posisi yang sama. Tidak ada yang langsung melepaskan. Tatapan mereka bertemu, dan di sanalah Arga melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan hanya kelembutan, tetapi juga kesepian yang begitu dalam. Wanita itu tidak terlihat marah atau canggung, justru sebaliknya, ada ketenangan yang aneh dalam sorot matanya. Arga perlahan menyadari bahwa momen ini bukan sekadar kecelakaan kecil. Ada perasaan yang selama ini tersembunyi, yang kini mulai muncul ke permukaan. Dengan hati-hati, ia membantu majikannya berdiri dengan lebih stabil. Namun suasana di antara mereka sudah berubah. Bukan lagi sekadar hubungan antara pekerja dan majikan, melainkan dua manusia yang saling menyadari kehadiran satu sama lain dengan cara yang lebih dalam dan sulit dijelaskan. Setelah momen itu, Arga perlahan melepaskan pegangannya, meskipun ada bagian dari dirinya yang terasa enggan untuk menjauh. Ia segera menunduk, mencoba menata kembali pikirannya yang mendadak kacau. Sementara itu, majikannya berdiri dengan lebih stabil, namun tidak langsung beranjak. Suasana di dalam kamar mandi terasa berbeda, hening, namun penuh dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Arga menarik napas dalam-dalam, berusaha mengingat kembali tujuan utamanya berada di sana. Dengan suara pelan, ia memastikan bahwa majikannya baik-baik saja. Wanita itu mengangguk perlahan, tetapi tatapannya masih tertuju pada Arga, seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum sempat keluar dari bibirnya. Untuk menghindari kecanggungan yang semakin terasa, Arga kembali fokus pada pekerjaannya. Ia melanjutkan memeriksa pipa dan akhirnya menemukan sumber masalahnya, sebuah sambungan yang longgar sehingga aliran air terhambat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba mengencangkan bagian tersebut. Beberapa menit kemudian, suara air yang mengalir kembali terdengar, memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti ruangan. Arga merasa sedikit lega, seolah keberhasilannya memperbaiki kerusakan itu juga membantunya mengembalikan keadaan seperti semula. Ia berdiri perlahan dan memberitahu bahwa masalahnya sudah teratasi. Namun,
Meskipun pekerjaan itu selesai, perasaan di dalam dirinya justru belum menemukan titik tenang. Majikannya tidak langsung masuk ke kamar mandi seperti yang Arga bayangkan. Ia tetap berdiri di sana, menatap Arga dengan ekspresi yang lebih lembut dari biasanya. Lalu, dengan suara yang pelan, ia mengucapkan terima kasih, bukan hanya untuk bantuan memperbaiki keran, tetapi juga karena telah menolongnya agar tidak terjatuh. Cara ia mengucapkannya terasa berbeda, lebih dalam, seolah mengandung makna yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih biasa. Arga hanya bisa mengangguk, merasa sedikit gugup. Ia ingin segera keluar dari ruangan itu, namun langkahnya terasa tertahan oleh suasana yang belum sepenuhnya reda. Dalam keheningan itu, majikannya akhirnya membuka sedikit isi hatinya. Ia mengatakan bahwa sudah lama ia tidak merasakan kehadiran seseorang sedekat itu, bahkan dalam momen sederhana seperti tadi. Hidupnya selama ini berjalan dalam kesunyian yang panjang. Rumah besar yang ia tinggali terasa kosong, meskipun segala fasilitas tersedia. Ia terbiasa menjalani hari-hari sendiri, tanpa banyak percakapan, tanpa kehangatan yang dulu pernah ia rasakan. Kata-katanya tidak diucapkan dengan nada sedih, tetapi justru dengan ketenangan yang membuat Arga semakin memahami betapa dalamnya kesepian yang ia rasakan. Arga mendengarkan dengan diam, namun hatinya terasa tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya di rumah itu mungkin lebih berarti dari yang ia kira. Bukan hanya sebagai tukang kebun, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa sedikit warna dalam kehidupan majikannya. Di sisi lain, Arga juga merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk tetap berada di sana, untuk terus melihat wanita itu tersenyum, dan mungkin, untuk mengurangi kesepiannya. Namun, di balik perasaan itu, ia juga tahu bahwa jalan yang ia hadapi tidak sederhana. Ada batas yang harus dijaga, ada konsekuensi yang harus dipikirkan. Di tengah perasaan yang mulai tumbuh, Arga berdiri di persimpangan antara logika dan hati, tanpa tahu kemana langkah berikutnya akan membawanya. Setelah percakapan itu, Arga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat majikannya hanya sebagai sosok yang harus ia hormati dan jaga jaraknya, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki perasaan, harapan, dan luka yang nyata. Di malam hari, ketika ia kembali ke kamar kecilnya di bagian belakang rumah, pikirannya terus berputar. Ia mengingat kembali setiap kata yang diucapkan majikannya, setiap tatapan, dan setiap momen yang terasa berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jepang, Arga merasa hatinya tidak lagi sepenuhnya fokus pada tujuan awalnya. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tidak ia rencanakan, namun sulit untuk diabaikan. Di sisi lain, majikannya juga merasakan hal yang sama. Setelah kejadian di kamar mandi, ia duduk sendiri di ruang tengah rumahnya yang luas. Ia memandang sekeliling, dinding yang rapi, perabotan yang mahal, dan ruangan yang bersih, namun semuanya terasa kosong. Momen singkat ketika ia hampir terjatuh dan diselamatkan oleh Arga terus terbayang di benaknya. Sentuhan itu sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama hidup dalam kesendirian, menutup dirinya dari kemungkinan untuk kembali merasakan kedekatan dengan orang lain. Kehadiran Arga membuka kembali bagian hatinya yang sempat ia abaikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun dengan nuansa yang berbeda. Arga tetap bekerja di taman, menjaga setiap tanaman dengan penuh perhatian. Namun kini, ia lebih sering merasakan kehadiran majikannya, bahkan sebelum wanita itu benar-benar muncul. Setiap langkah kaki di teras rumah, setiap suara pintu yang terbuka, membuatnya tanpa sadar menoleh. Ketika mereka bertemu, percakapan terasa lebih hangat, namun juga lebih hati-hati. Keduanya seolah memahami bahwa ada sesuatu yang berubah, tetapi belum berani menyebutnya dengan jelas. Mereka memilih untuk tetap menjalani hari seperti biasa, meskipun di dalam hati masing-masing, ada perasaan yang terus berkembang. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menyelimuti taman, majikannya kembali duduk di kursi yang biasa. Arga sedang menyiram tanaman tidak jauh dari sana.
Tanpa banyak kata, mereka berbagi keheningan yang terasa nyaman. Tidak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Justru, keheningan itu terasa seperti bentuk komunikasi yang lebih dalam. Dalam momen itu, Arga menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang, hanya dengan berada di dekat seseorang yang memahami kita, hati sudah merasa cukup. Ia melirik sekilas ke arah majikannya, dan melihat wanita itu tersenyum kecil, seolah merasakan hal yang sama. Namun, di balik ketenangan itu, keduanya tahu bahwa perasaan yang tumbuh tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa arah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Perbedaan status, budaya, dan tujuan hidup. Arga datang ke Jepang dengan impian yang jelas, sementara majikannya memiliki kehidupan yang sudah terbentuk. Meski begitu, tidak satu pun dari mereka yang ingin mengingkari apa yang mereka rasakan. Mereka mungkin belum tahu bagaimana akhir dari cerita ini, tetapi satu hal yang pasti, kehadiran mereka telah mengubah satu sama lain. Dan di tengah ketidakpastian itu, mereka memilih untuk tetap berjalan perlahan, menikmati setiap momen yang ada, sambil mencoba memahami kemana perasaan ini akan membawa mereka di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.